Bersama kita di jagamusik.id. Ini adalah episode kelima. Materi yang akan kita sajikan adalah lebih mendalami dan mengenal posisi-posisi notasi, utamanya di area treble clef atau tangan kanan. Ya, langsung saja. Nanti juga sambil teman-teman mengulang kembali istilah-istilah yang sudah diketahui, apa yang sudah dipelajari baru yang lalu tetap di kita reminder kembali, di reminder ya. Jadi teman-teman agar ini praktek bisa, teori pun sudah sangat melekat begitu. Sekali lagi fungsinya ke depan ketika nanti teman-teman beraktivitas pada kegiatan profesional, hal-hal fundamental gini memang sudah terpegang betul dan akan sangat membantu ke depannya untuk memproduksi sebuah karya. Baik itu music score, komposisi indie dan sebagainya. Kita mulai dari materi ke-1 yaitu dalam tampilan layar. Ini seperti biasa saya sudah tunjukkan, ini ada C4. Ya. Oke. Di tampilan layar ini saya punya tiga susun ya, 3 track, yaitu ada triangle. Ini sebagai acuan untuk tempo dan kemudian ada grand staff. Grand staff ini sudah satu set, yaitu ada treble, ada bass atau treble clef, ada bass clef, kemudian ada time signature, lalu kemudian ada birama dan notasi-notasi yang diletakkan pada staff atau pada garis para nada. Oke, sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa ini adalah treble clef, ini bass clef, kemudian kita punya time signature, ya kebetulan di sini 4/4, lalu ada kotak birama, ya lalu di sini ada garis birama, dan dalam kotak birama ini ada garis para nada yang berjumlah 5. Dihitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 untuk tangan kanan. Dan dihitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5 untuk tangan kiri. Lalu selanjutnya ada notasi-notasi yang diletakkan di situ yang nantinya harus kita baca dan mainkan. Lanjut. Untuk kotak birama 1 sampai 2 saya kosongi. Biasanya memang ada space untuk kita menghitung ketukan. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa menghitung, maka nanti biasanya komposisi sudah tidak begini, tapi langsung di depan sudah ada notasi. Ini sementara pembelajarannya saya beri acuan ketukan untuk mulai membaca dan memainkan dengan tempo 90. Begitu ya. Oke, sekarang kita maju ke posisi kotak birama 3, yaitu ada crochet. Nah, apa itu crochet? Crochet adalah not 1/4. Dan di sini jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Masing-masing not 1/4 ini punya ketukan 1. 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk. Dan dia berada pada posisi C4 atau do middle. Kita coba mainkan dari kotak birama 1 sampai 3, di mana kotak 1 dan 2 isinya adalah hitungan. Nah, begitu teman-teman. Jadi di awal sudah ada hitungannya ya. Teman-teman ada acuan, oh ternyata satu ketuknya sekian. Kalau misal saya buat lambat juga bisa. Misalkan ini saya rubah menjadi 80. Oke, kita coba setelah temponya dirubah. Nah, artinya ketika tempo berubah, maka permainan teman-teman juga ikut berubah. Ketika lambat, ya jadi harus mengikuti ketukan yang ada, yaitu lambat juga. Sekarang untuk birama ketiga saya beri ketukan juga di sini, sehingga teman-teman bermainnya harus sesuai dengan hitungan yang ada. Tidak boleh melebihi, tidak boleh juga melambat. Ya, jadi harus sesuai atau pas. Ini namanya on tempo. Untuk bunyi ketukan sendiri, dia cuma bunyi guide aja ya, bunyi panduan, sehingga bunyinya terdengar flat. Ya, tidak ada nada sama sekali. Nah, sekarang kalau kita mainkan sekali lagi dengan tempo 80, teman-teman dengan acuan di birama ketiga ini ada bunyi ketukan, tidak boleh melebihi
atau maksudnya adalah tidak boleh lebih cepat atau tidak boleh lebih lambat. Harus pas dengan ketukan ini. Sekali lagi itu istilahnya adalah on tempo. Kalau kemudian kita perlambat lagi, maka teman-teman juga harus mengikuti ketukan yang melambat itu. Saya rubah menjadi 70. Melambat. Ya kan? Nah, lebih lambat daripada 80. Jadi yang menarik di sini, tempo 90, 80, 70 mempunyai perbedaan kecepatan yang signifikan. Teman-teman harus bisa menyesuaikan. Memang di awal-awal harus ada panduan ketukan ya ketika memainkan. Ketukan ini bisa dari metronom, alat bantu ketukan ya, yang bentuknya bisa real maupun digital. Kalau digital bisa download dari HP teman-teman sendiri. Ada program aplikasinya di Play Store, banyak sekali dan gratis. Lalu ketika teman-teman pingin metronom yang digital, memang harus beli, bentuknya manual, bentuknya segitiga itu ya, seperti ada pendulumnya atau pemukulnya. Nah, terserah, ini tergantung pilihan teman-teman. Artinya, apapun itu, permainan harus selalu mengikuti ketukan yang sudah ditentukan. Itu adalah kuncinya. Lanjut, setelah teman-teman mengetahui bagaimana menyesuaikan dengan tempo, kebetulan tak di sini 70, saya kembalikan lagi ke 80, biar nggak terlalu lambat. Oke, tempo 80, kita ke kotak birama keempat, yaitu setelah ada do, ternyata di sini ada re. Nah, re letaknya adalah di bawah garis 1. Ya, kalau do di garis bantu kecil, di luar 5 garis ini, sedangkan kalau re adalah tepat di bawah garis 2, yaitu area treble clef. Ya, nah re crochet nilainya 1/4, ketukannya 1. Nah, namanya crochet, nilainya 1/4, ketukannya 1, berjumlah 4. Sehingga aspek 4/4-nya sudah terpenuhi. Oke, sekarang kita coba mainkan dari re. Untuk tangan kanan. 1, 2, 3, 4. Saya lambatkan aja ini. Ya, jadi kita pakai telunjuk ya untuk re. Posisi jari 5 begini. Kalau do tadi kita mulai dari jempol, begini ya. Nah ini, ya kalau yang ini tadi kita mulai dari re. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mainkan, kalau teman-teman sudah tahu ketukannya, sudah tahu posisi re, sekarang kita mainkan dari awal. Dari kotak birama 1 sebagai hitungan, sampai dengan birama 4 yang ada re-nya. Untuk re, sengaja saya hilangkan ketukannya, agar teman-teman bisa langsung mengikuti ketukan yang sudah terjadi di sebelumnya. Oke? Nah ini membiasakan. Akhirnya lama-lama teman-teman bisa mengetuk sendiri dengan gerak tubuh berdasarkan tempo yang diminta. Nah, selanjutnya kita langsung saja mengarah kepada kotak birama kelima. Ternyata di sini ada do minim. Nah, do namanya minim, nilainya half, setengah ya. Jadi minim itu punya nama lain yaitu half. Nah, terus kemudian ketukannya adalah 2. Kalau crochet tadi dia punya nama quarter. Ya, jadi quarter, crochet itu sama aja. Dan punya ketukan 1, nilainya 1/4. Kalau ini do, nah, dia punya nama minim atau half, nilainya setengah, ketukannya adalah 2. Ini do, kemudian re, sama. Ternyata dia juga minim atau half, nilainya setengah, ketukannya 2. Langsung saja kita mainkan dari birama 1 sampai 5.
Cukup. Mudah bukan? Jadi teman-teman sudah paham dengan ketukannya ini. Makanya saya di ketukan ke-4 dan 5, di birama ke-4 dan 5 saya hilangkan ketukannya agar teman-teman sudah otomatis mengikuti ketukan yang tempo yang sudah ada. Lanjut. Selesai sampai di birama ke-6. Selanjutnya, di birama ke-7 kita menemukan notasi yang baru lagi, yaitu nada mi. Nah, mi letaknya ada di garis 1, ya, dalam area treble clef pada garis para nada ini. Nah, di garis ke-1, mi, sekali lagi kita harus ingatkan bahwa ini adalah namanya chord atau quarter, nilainya 1/4, ketukannya 1. Dan di sini kita punya 4 buah not. 1, 2, 3, 4. Semuanya mi. Saya pikir teman-teman sudah paham dengan melihat ini, maka kita langsung saja mainkan dari kotak birama 1 sampai dengan 7. Dengan tempo 80. Paham ya? Kita ulang lagi biar semakin mantap. Cukup? Nah, di kotak birama terakhir yaitu kotak birama 8, kita punya nada mi juga. Kenapa? Karena berada di garis ke-1, akan tapi dia bentuknya adalah semi breve. Nah, bentuk bulat telur gini ya, semi breve. Kemudian dia bisa dikatakan juga istilahnya adalah whole. Jadi semi breve atau whole note, ketukannya 4 pada posisi mi di garis 5 para nada, di 5 garis para nada ini di garis ke-1 ya, sama kan dengan sebelahnya. Akan tapi tadi yaitu semi breve atau whole note, ketukannya 4 masih berada di area treble clef. Berarti kita harus menggunakan tangan kanan. Kita mainkan saja langsung tanpa berlama-lama. Dua, tiga, 4. Baru kita lepas. Itu ya teman-teman, menarik sekali. Ternyata kita sudah bisa memainkan 3 not sederhana dengan istilah-istilah yang Man Kirin ajarkan, lalu dengan tempo 80 yang umumnya bisa digunakan sebagai acuan ketukan untuk teman-teman pembelajar pemula. Nah, itu adalah rangkaian pembelajaran dari yang kita sampaikan dari episode 1, 2, sampai ke 5 ini. Teman-teman bisa mengetahui letak do sampai dengan mi dengan varian istilah-istilah yang baru, ada semi breve, minim, dipraktekkan pada notasi-notasi sederhana. Lalu untuk tangan kiri masih kosong ya, belum ada dimainkan sama sekali. Nah, akan tambah yang satu lagi yang saya tadi belum sempat menambahkan, yaitu ini. Di awal, kenapa kok ada gambar kotak ini pada garis 4? Terus dia kotaknya mengarah ke bawah. Ya, itu pun ada di kotak birama kedua. Nah, tetap kita harus sampaikan. Jadi harus detail teman-teman mengetahui simbol-simbol ini. Untuk kotak pertama, kemudian ada kotak di bawahnya, di bawah garis 4 ini, dan mengarah, ini posisinya turun ya, atau mengarah ke bawah. Artinya ini juga dibilang semi breve, ya, atau whole note, akan tetapi diam sejumlah 4 ketuk. Jadi teman-teman tahu lagi satu simbol baru, ada kotak yang berada pada garis ke-4 di area treble clef, kemudian dia menghadap ke bawah, ya kotaknya menghadap ke bawah. Nah ini kalau nanti ada yang kotaknya berada di posisi di atas juga ada sendiri, nanti kita jelaskan. Sementara teman-teman pahami dulu yang ini. Nah ini dinamakan semi breve juga.
atau whole note, akan tetapi 4 ketuk. Ini juga begitu. Berarti tidak membunyikan apa-apa selama 4 ketuk pada 2 kotak ini. Baru kemudian di sini kita bermain seperti yang dijelaskan di menit sebelumnya. Sampai itu dulu apa yang sudah bisa kita sajikan di episode kelima. Semoga semangat teman-teman semakin semangat untuk latihan ya. Semakin keren ini karena sudah mengenal istilah-istilah baru dan bisa mempraktekkan pada sekali lagi